Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Setiawan Mala dari jurusan PTIK semester 6. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pemrograman web. Apa itu pemrograman web? Jadi pemrograman web terdiri dari dua suku kata, yaitu pemrograman dan web. Pemrograman merupakan sekumpulan instruksi atau perintah tertulis yang dibuat oleh manusia sendiri dan dibuat secara logis untuk memerintah komputer agar melakukan langkah atau proses tertentu. Seperti itu. Selanjutnya, web sendiri merupakan sebuah halaman atau media informasi yang dapat diakses dengan perangkat lunak, browser, melalui jaringan komputer atau internet. Jadi, pemrograman web adalah proses membuat aplikasi atau website yang dapat digunakan atau ditampilkan dengan bantuan browser. Selanjutnya yaitu ada web server. Nah, pada dasarnya ketika kita ingin membuat sebuah website atau ingin memprogram web atau aplikasi apapun, pada dasarnya kita membutuhkan yaitu web server. Apa itu web server? Itu berfungsi untuk menerima dan melayani permintaan yang dikirimkan user melalui browser. Kemudian ditampilkan kepada user sesuai dengan permintaan yang dikirimkan ke server. Bisa dikatakan web server merupakan pusat kontrol yang berfungsi untuk memproses permintaan yang diterima oleh browser. Seperti contohnya ya Exam, Apache, seperti itu dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengenalan HTML. Apa itu HTML? Jadi HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Jadi HTML itu bukan bahasa pemrograman, tetapi HTML merupakan bahasa penandaan yang terdiri dari tag-tag seperti itu. Masuk ke beberapa contoh seperti ada tag HTML. Jadi sini untuk membuat suatu kode HTML. Jadi langsung saya akan contohkan. Jadi ketika kita ingin melakukan melakukan coding, tentunya kita harus menggunakan sebuah text editor. Di sini saya menggunakan text editor Sublime. Jadi text editor itu ada banyak, seperti contohnya ada Notepad, bisa juga Notepad++, NetBeans, seperti itu. Kali ini saya menggunakan Sublime. Jadi kita akan mencontohkan itu tag HTML. Jadi tag HTML itu apa? Nah, seperti ini. Tag HTML itu dimana dia membuat suatu kode yang seperti ini contohnya. Jadi ini tag pembuka dan tag penutup seperti itu. Ini struktur dari HTML. Jadi saya akan jelaskan fungsi dari setiap tag. Oke. Selanjutnya ada elemen HTML, yaitu isi atau objek yang berada dalam tag. Jadi elemen dari HTML itu seperti ini contohnya, yang berada di dalam sebuah tag. Seperti contohnya di dalam body ada paragraf, ini halaman. Jadi ini adalah elemen dari HTML, contoh seperti itu. Selanjutnya ada atribut HTML yang memberikan informasi tambahan yang digunakan dalam tag.
Nah, jadi contoh dari atribut ini adalah informasi tambahan yang digunakan dalam tag pembuka. Seperti contohnya ini. Jadi dia informasi tambahan ya. Seperti contohnya misalkan alinea. Kita memberikan informasi tambahan bahwa paragraf ini alineanya itu center atau di tengah. Nah, seperti itu contoh dari atribut. Kali ini saya akan mencoba untuk menjalankan. Kita save file nama HTML. Save. Nah, kita coba putar. Kita coba jalankan. Oke. Nah, seperti ini halaman utama. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa HTML ini memiliki beberapa struktur, seperti ada head, body. Jadi di bagian head ini di bagian kepala dari HTML. Seperti contohnya ketika kita ingin mengganti title dari website ini. Coba kita ganti misalkan belajar. Tentunya dalam penggunaan tag kita harus mengakhiri dengan tag penutup, yaitu menggunakan slash. Kita coba save. Nah, ini jadi seperti itu misalkan contoh dari penggunaan title di dalam head. Selanjutnya ada body. Jadi di dalam body ini kita memasukkan dari semua konten ya, saya bilang konten yang ingin kita buat dalam website, maka kita harus memasukkan ke dalam body. Seperti contohnya ini. Lalu kita akan belajar beberapa tag lainnya, seperti tag heading 1. Jadi heading ini terdiri dari beberapa heading, heading 1 sampai heading 6. Misalkan kita coba heading 1. Nah, heading 1 seperti ini. Kita coba ganti heading 2. Jadi semakin tinggi headingnya, semakin kecil fontnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat tabel pada HTML ya. Nah, tabel ini terdiri dari 3 elemen, yaitu tabel, tr, dan td, yang dimana fungsi dari tr itu sendiri yaitu membuat baris baru, sedangkan td ini untuk membuat kolomnya. Contoh misalkan tabel 1, kita simpan.
sini. Di sini belum ada kolom, maka kita tambahkan atribut di sini, yaitu border atau garisnya border sama dengan 2 1, misalkan 1, maka akan jadi seperti ini. Misalkan kita coba untuk membuat satu tabel lagi, tabel 2, maka akan jadi itu fungsi dari TR, yaitu membuat baris baru. Coba kita hilangkan TR lalu kita timpa di sini, maka dia akan memanjang seperti itu. Ada banyak lagi teks seperti misalkan teks link. Jadi tag link ini berfungsi untuk ketika kita mencoba ingin membuat link di dalam website kita. Contoh halaman kedua. Di sini ada list. Kita coba untuk menambah atribut agar kita bisa ke halaman kedua. Kita akan menambahkan atribut seperti ini. Nah, jadi ini sudah bisa diklik, tapi masih kosong karena kita belum membuat halaman tersebut seperti itu. Nah, ini kan terlalu dekat. Kita coba untuk membuat spasi. Kita coba. Nah, ini tag untuk membuat spasi BR garis baru. BR. Dia akan membuat baris baru. Kita akan mencoba untuk menghubungkan halaman utama ke halaman kedua. Di sini kita coba klik, masih kosong karena kita belum memasukkan ini file ke dalam linknya. Jadi pertama kita membuat dulu halaman baru ya. Kita save file 2 dot formatnya HTML, save. Nah, kita coba copy aja yang ini, kita paste, kita hapus yang ini. Nah, ini halaman kedua misalkan. Nah, di sini kita tulis nama filenya yang kita tuju, yaitu hal2.html. Dan yang terpenting di sini, kedua file tersebut kita harus kelompokkan. Seperti ini, kelompokkan. Kita save. Nah, kita coba buka. Nah, jadi ini halaman kedua. Jadi dia menuju ke halaman kedua menggunakan ini link href. Jadi dia menuju otomatis ke halaman kedua. Kurang lebih seperti itu.
Jadi HTML ini memiliki struktur yang di dalamnya ada HTML itu sendiri, head, body. Jadi head ini dia di dalamnya seperti ada juga link, seperti ini contoh rel seperti ini ya. Ini nanti sebentar, nanti pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan ini untuk menghubungkan ke CSS, di mana CSS itu dia untuk memperindah HTML. Nanti saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya seperti ini. Itu tempatnya di dalam head seperti itu. Berikutnya ada body, di mana yang isinya konten. Jadi ketika kita membuat website, isi dari konten semuanya, coding kontennya kita masukkan ke dalam body. Seperti itu kurang lebih. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.